Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Acim dari kelas EP01 NIM 2211000095 dengan dosen pengampu Insinyur Pedro da Silva STMT. Baik, pengawasan norma lingkungan kerja. Jelaskan pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 di lingkungan kerja, serta bagaimana penerapan ini dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK). Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 di lingkungan kerja penting karena dapat pertama menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, yaitu pekerja akan merasa aman dan terlindungi secara fisik, sosial, dan psikologis. Kedua, mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, yaitu SMK 3 dapat mencegah kecelakaan, kerusakan, atau sakit akibat kerja. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan, yaitu penerapan SMK 3 yang baik dapat meningkatkan keuntungan secara sosial dan ekonomi bagi perusahaan. Keempat, memperlihatkan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, yaitu perusahaan yang menerapkan SMK 3 menunjukkan itikat baiknya dalam memenuhi peraturan dan perundang-undangan. Kelima, mengurangi biaya. Penerapan SMK 3 dapat mengurangi biaya serta premi asuransi. Yang kedua, uraikan peran nilai ambang batas atau NAB dalam pengawasan lingkungan kerja. Bagaimana NAB ini digunakan dalam praktek untuk melindungi kesehatan pekerja, terutama terkait faktor fisika dan kimia di tempat kerja. Nilai ambang batas atau NAB yaitu standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai kadar intensitas rata-rata terimbang waktu time weight average yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Berikut NAB faktor fisika dan kimia sesuai regulasi terbaru Permenaker nomor 5 tahun 2018. Pertama, NAB iklim kerja, indeks suhu basah dan bola atau ISBB yang diperkenankan. Dua, NAB kebisingan. Ketiga, NAB getaran. Keempat, NAB realisasi frekuensi dan gelombang mikro. Kelima, NAB pemaparan radiasi sinar ultra ungu yang diperkenankan. Keenam, NAB medan magnet statistik. 7, NAB standar pencahayaan. Ketiga, diskusi 5 faktor bahaya di lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja, yaitu fisik, kimia, biologi, fisiologi, dan psikologi. Inilah contoh bahaya masing-masing faktor serta dampak yang mungkin terjadi jika faktor tersebut tidak diawasi dengan baik. Fisika disebabkan oleh gangguan mesin, peralatan, bahan, dan kondisi lingkungan kerja. Contoh, suhu area kerja yang panas, dingin, atau ekstrim. Selanjutnya, kimia. Kimia dapat menyebabkan penyakit karena gangguan bahan kimia dan turunannya di tempat kerja. Contoh, kebocoran gas dan tumpahnya bensin atau pelumas. Selanjutnya, biologi. Biologi yaitu yang disebabkan oleh makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Contoh, bakteri dan jamur. Selanjutnya, fisiologi. Ergonomi yaitu yang disebabkan oleh
ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi cara kerja, posisi kerja, dan beban angka terhadap tenaga kerja. Contoh peralatan kerja yang tidak profesional. Selanjutnya, psikologi, yaitu yang disebabkan oleh hubungan interpersonal di tempat kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Contoh, beban kerja melebihi batas dan perselisihan dan konflik peran. Keempat, bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan peraturan-peraturan lainnya terkait pengawasan lingkungan kerja berperan dalam menetapkan standar keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Sertakan pula contoh penerapan pasal-pasal terkait dalam lingkungan industri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ada beberapa peraturan perundangan terkait K3K, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3K. Contoh penerapan pasal-pasal terkait dalam lingkungan industri diantaranya: 1. Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur kewajiban pelaksanaan K3K. Kedua, Pasal 77 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur ketentuan jam kerja. Kelima, apa saja langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja melalui pemantauan dan pelaporan lingkungan kerja. Jelaskan bagaimana pelaporan ini berperan dalam perbaikan kondisi kerja dan penurunan angka kecelakaan di tempat kerja. Langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk memastikan K3K melalui pemantauan dan pelaporan lingkungan kerja antara lain: identifikasi potensi risiko, pemantauan lingkungan kerja, survei karyawan, pelaporan dan investigasi kecelakaan, evaluasi dan perbaikan, membangun budaya pemberdayaan, membangun komunikasi yang baik, memberikan pelatihan, menyediakan APD, membuat SOP, dan menciptakan lokasi kerja yang aman. Pelaporan K3 ini memiliki peran sangat penting. Tidak ada suatu kejadian atau kecelakaan yang dapat dengan kerja, baik kategori minor, sedang maupun mayor, harus dibuat laporannya secara menyeluruh. Demikian persentase untuk persyaratan UAS untuk semester 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.